Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Marola Channel. Seperti biasa, kami akan memberikan informasi-informasi terbaru seputar dunia perpolitikan yang semakin hari semakin memanas. Dan terima kasih banyak bagi yang telah mengklik video ini. Semoga kalian semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Guys, makin panas dan makin menyala. Pendukung Jokowi kepanasan sampai diskakmat oleh tim TPUA sampai tak berkutik. Perdebatan panas antara pembela Jokowi dengan Roy Suryo CS semakin sengit. Kedua kubu saling serang dan mempertahankan argumennya masing-masing. Wah, luar biasa nih ya. Nah, penasaran seperti apa? Ini dia. Let's go. Let's go. Itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Wah, ini borgol. Tolong menunjuk ini nih. Tolong borgol sendiri tangannya. Ini ya, tolong ini. Tolong sini dulu. Si Fitra. Kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang sama borgol nih. Ini tunggu dulu. Tidak. Tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh Ramadan ya. Anda tadi ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Anda tidak memberi tontonan. Anda teatrikal. Tolong. Anda simpan borgol Anda itu. Saya bawa ini juga simpan borgol Anda itu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Anda kok marah saya? Enggak, tapi tidak pantas. Anda gimana? Ini kok enggak adil? Dianggap intimidatif. Ada izinnya enggak? Ada izinnya enggak? Di atas hukum. Ada izinnya enggak? Borgolnya ada izinnya enggak? Bung Aiman. Borgol siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Indonesia. Ya, sebagai pengacara, jaga etika. Jadi, hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya gak usah kau bicara etika di sini. Emang dia berarti benar-benar ya. Berarti pendukung Jokowi ini ya seperti inilah modelnya, contohnya, sifat dan wataknya dan juga etikanya ya. Jadi dia tidak mempedulikan etika gitu ya. Yang dia pedulikan nih apa gitu. Cuman suara keras, argumen-argumen keras gitu ya, lalu pembuktian tidak ada. Inilah contohnya pembela Pak Jokowi yang bikin malu Pak Jokowi ya gitu ya. Yang suaranya sok-sok keras, lalu pembuktian tidak ada, ditanya ijazah asli mana gitu ya. Mana ini? Ini yang katanya pengacara hebat gitu ya. Dia tidak perlu etika. Lalu yang dia perlukan apa? Cuma uang gitu. Uang segepok gitu ya. Gelar, suara keras. Apa kau ini? Aduh, banci kali kau. Saya ingin sampaikan dasmu itu. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh, ya? skripsi diteliti. Skripsi diseliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Teliti aja, saya ibu gitu dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan ya, aneh juga untuk yang diteliti memasukkan ijazah seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Saya itu saja. berbobot jauh dari Anda. Tidak berbobot. Bentar. Saya di sini meyakini si Fitra ini, pembela Pak Jokowi ini, dia di sini cuma tukang kacau, bukan mengedukasi masyarakat. Di sini dia terkesan sekali tukang kacau, bukan mengedukasi masyarakat dan juga bukan memberi perbandingan kepada para tim TPUA tentang ijazah Pak Jokowi. Di sini dia terkesan sekali tukang kacau gitu ya. Ya aduh, bikin malu Pak Jokowi aja kau. Aduh, lanjut guys. Lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu Gitu itu. loh. Jadi, Saya memang pembela ulama dan lebih aktivis. banyak saya Tidak nak perlu. besar daripada Tidak. saudara. Ukuran bukan uang ya. Mohon maaf. Saya nggak berbobot. Tidak berbobot cukup bagi saya. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk Oh, tidak pernah menjual. sendiri. Bang Aiman, Kalau kau mohon maaf, menjual nama saya mau rakyat menambahkan untuk lagi. Biarkan kepentingan saja dia sendiri. bicara ya. Kami ini adalah pelapor pada Dumas di Bareskrim. Ya kan? Yang bersama TPUA itu ya? Ya kan saya TPUA. Ya. Saya bendahara umum TPUA yang tidak pernah megang uang ya. Saya mau bilang ini. Ya, saya harus sampaikan ini. Ya. Jadi saya juga yang menghadapi Bapak Jokowi bersama dua rekan lainnya. Yang kasusnya dihentikan kan karena Ya, tidak yang ada kasusnya pidana dihentikan, yang dinyatakan sebagai tidak terbukti ada pidananya Ya. dan sertifikatnya atau ijazahnya identik begitu. Padahal kalau kita mendengarkan keterangan dari Jenderal Ugroseno yang merupakan mantan daripada Wakapolri itu menyatakan bahwa ini surat edaran daripada Kapolri ini ya, nomor berapa itu? Tolong nanti cek sama-sama. Itu sangat melanggar KUHP dan KUHAP karena tidak dikenal penghentian daripada penyelidikan. Oh, Anda mau TPUA mau itu bahwa kasus pelaporan terhadap dugaan ijazah Jokowi palsu itu tetap berlanjut?
bukan tetap berlanjut, tapi lakukanlah sesuai dengan hukum. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai dumas. Ya, jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 30 April melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya. Ya, bayangkan. Ini berapa banyak undang-undang yang dilanggar, ya? Saya kecewa. Saya ini anggota Peradi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat, ya? Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana, ya? Hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto, dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh, ya? skripsi diteliti. Wah. Skripsi diteliti. Anda tahu Benar, tidak? kan? Benar. Skripsi itu Tukang mengenai kacau hal yang di besar, Mawar ya. ini. Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Teliti aja, saya ibu gitu dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Kenapa hanya Jokowi Pak Aiman, saja? Anda besok tolong dipikirkan ya Aneh juga, untuk yang diteliti memasukkan ijazah seorang orang. narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Itu saja. berbobot jauh. Tidak berbobot. Benar nih. Nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu itu. Jadi, Saya nggak memang usah pembela kau. ulama dan Lebih aktivis. banyak saya Tidak anak-anak perlu. yang besar daripada Tidak. saudara. Ukuran bukan Baik. uang ya. Nggak usah Mohon kau maaf. bilang saya nggak berbobot. Tidak, lanjutkan, Bu. tidak berbobot cukup bagi saya. Oke, baik. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk Oh, tidak kepentinganmu pernah menjual. sendiri. Oke. Bang Aiman, Kalau mohon maaf, menjual nama saya mau rakyat menambahkan untuk lagi. Biarkan kepentingan saja dia sendiri, bicara ya. Yang mana? Saya mau menambahkan Ini lagi. kalau udah Bukan. dengar, karena saya tanya. 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Oke. Itu. Bang Aiman, ini Nah, penting. jadi itu terus nih alasannya, ya. Dikit-dikit rakyat, rakyatnya mana milih Pak Jokowi gitu ya. Tapi di sini anehnya, setiap orang yang mengaku kuasa hukumnya Pak Jokowi, praktisi hukum, projo segala macam, mereka tidak mampu memperlihatkan ijazah aslinya Pak Jokowi dan juga membuktikannya begitu ya. Mereka cuman keluar-keluar ijazah asli Jokowi, lakukan pembelaan, kalau terpojok lalu mengintimidasi. Itu apa seperti ini? Contohnya gitu ya, dikit-dikit intimidasi, dikit-dikit suara keras. Tapi bedanya dengan Roy Suryo CS, mereka mampu membuktikan bahwa ijazah Pak Jokowi yang dikatakannya palsu dengan bukti-bukti yang jelas yang mereka temukan. Mereka mampu membuktikan itu. Tetapi justru sebaliknya terhadap para pembela Pak Jokowi, mereka tidak berani membuktikannya. Mana ijazah asli Pak Jokowi itu? Mana? Ya enggak? Oke guys, lanjut. Sekali ya, untuk saya sampaikan. Tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Di sini. Ini borgol. apa nih? Tolong menunjuk ini nih. Tolong borgol sendiri tangannya sih. Ya, tolong nih. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini. Masa saya beri kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Putra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda terkait ini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal Anda wayang, itu ya. saya bawa ini juga Simpan yang borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam setuju. situ. Tidak setuju. Anda kok marah saya? Enggak, tapi Anda gini, diam Mas. situ. Tidak pantas. Jangan, Anda gimana? tidak Ini kok nggak Jadi adil? ini Saya kan dianggap teatrikal. dianggap intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak Etika borgol? di atas hukum. Ada izinnya nggak borgol? Anda- Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini Bung borgol Aiman, siapa ya. ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara. Ya, Jaga etika. Jadi Kacau kali kau. hei, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman. Ya, Jadi berarti sudah jelas ya. Pengacara ini yang satu ini dia tidak perlu etika, jelas ya, clear gitu ya. Berarti pendukung Pak Jokowi yang satu ini mengatakan tidak perlu etika di sini katanya. Jadi jelas sekali bukti yang dia katakan dia tidak membutuhkan etika di sini. Terus yang dibutuhkan apa? Suara keras gitu ya. Uang banyak gitu. Aduh, kacau kali Covid. Sebelum lanjut satu aja pertanyaan. tunggu dulu. Bang Pitra ini selaku kuasa hukum nggak? Saya praktisi. Loh, Praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum Enggak. sesuai prakteknya. Tunggu Legal dulu. standingnya apa? Tunggu Legal dulu. standingnya Anda Oh, bicara saya selaku bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta Bang Roy. demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan
mematikan demokrasi. Saya jadi tidak tunggu di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Pitra itu duduknya sana dong. iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu Iya, ini Aiman salah wayang, saya hari ini orang membawa borgol. Iya. Ini Borgol apa kan? nih? Tolong ini menunjuk tukang, ini nih. tukang jilat. Gol sendiri tangannya. Ini ya, tolong ini. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Pada hari Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. lapor dan Ini Nanti saya berikan kesempatan. tidak Tunggu dulu, Mbak. apa yang disampaikan oleh Tunggu saudara dulu. Pitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda tadi ini tidak memberikan menunjukkan tontonan wayang. yang baik ya. Loh, Anda tidak memberi tuntunan Anda kata gini. teatrikal. Tolong, Tim Anda Anda simpan wayang borgol teatrikal. itu Saya ya. bawa ini juga Simpan borgol teatrikal. Anda itu. Saya Anda tidak diam situ. setuju. Tidak setuju. Enggak. Anda kok marah sama saya? Enggak, tapi Anda diam situ. Tidak pantas. Jangan Anda Gimana? tidak Ini kok nggak Jadi adil? ini Kan Anda dianggap teatrikal. intimidatif. Ada izinnya nggak? Intimidatif. Ada izinnya nggak? etika di atas hukum. Ada izinnya nggak? Borgolnya ada izinnya nggak? Bung Aiman Borgol nih. siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ya. ini? Iya. Jangan Borgol kan siapa saya, itu? Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Hati-hati Indonesia. kau ya sebagai pengacara, Ya, jaga gitu. etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, Jadi manusia yang artinya begitu ini kan punya saya ingin etika dia sampaikan, kan. ya, Iya, jelas. bahwasanya jelas, teman-teman clear kita itu. ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Ya, oke enggak. Oke. Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Jadi Anda yang sudah pertama, memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. yang kamu diam dulu. Ini Sama saya bagaimana kamu, nih kalian kita ini? sama-sama pengacara. Ini. Adab Nih, Anda lihat nih. tekankan. Iya, oke. Ini Oke, kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau Eh, tidak bisa bicara baik, Kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa Diam maki situ. Anda ya. Ya yang Aduh, kasihan kali kau Pitra. Aduh, kasihan kali kau berdiri di tempat yang salah kayaknya ya Pitra. Kasihan kali kau ya. Dia terkesan sekali di sini. Aduh, bikin malu. Ini saya yakin nih Pak Jokowi malu dengan sikap si pengacara yang baju putih ini ya, dengan mengatakan tidak butuh etika lah, suara keras segala macam, apaan membawa borgol segala itu. Ini ya terkesan sekali bentuk intimidasi di tempat umum gitu ya. Jadi dengan sengaja dia membawa borgol untuk menakut-nakuti orang-orang ini seperti Bang Roy Suryo, Dr. Siva dan semuanya gitu ya. Jadi apa itu hukum semacam apa itu, pengacara macam apa kau seperti itu. Waduh, kasihan kali kau. Oke guys, biarlah masyarakat yang menilai ya siapa yang benar dan siapa yang tidak benar di sini gitu ya. Nah oke guys, sudah reaksi kita hari ini. Terima kasih banyak yang telah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih. Thanks for watching.